K3 kalau menurut versi saya itu melindungi diri kita terhadap bahaya-bahaya yang akan terjadi ketika melaksanakan pekerjaan. Ya, jadi selama kita tertib dengan K3, pasti kita bisa menyelamatkan diri kita, orang lain dan peralatan yang kita pegang. Gitu. Di K3 itu ada yang namanya sarung tangan anti tegangan atau sarung tangan listrik gitu. Jadi itu bisa untuk kita bekerja dalam keadaan bertegangan. Nah, itu K3 itu berarti kan itu yang harus kita perhatikan, peralatan atau APD apa yang harus kita pakai. Listrik itu tuh pekerjaan yang lawannya tidak terlihat gitu. Malu halus dong. Dukun. Iya. Jadi kena dikit udah beda dunia ya. Itu makanya sangat-sangat berbahaya. Riskan makanya. Kepo K3 Podcast. Safety itu wajib, keselamatan itu pasti. Kembali lagi kita ke podcast ini Mas Dani. Terkondang NP. Terkondang NP. Viewersnya tidak pernah habis. Iya. Jangan salah juga. Kepo ini sebenarnya ditunggu-tunggu sama teman-teman ini sangat kita. dinantikan kapan nih ada lagi. Kapan itu dia. Selalu mencari narasumber baru. Betul. Nah, saat ini sekarang ini kita sudah lebih mendalam nih terkait K3. Betul. Langsung kita bersama orang-orang yang terimplementasi yang harusnya wajib menggunakan K3 itu apa? Betul. Core of the core-nya. Core of the core-nya benar. Ya. Saat ini kita sedang bersama teman-teman pemeliharaan listrik. Ada Mas Freddy di sini. Dan Mas Dery. Mas Dery. Oke, sehat semua Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wah, kayaknya tenang ini, nggak ada gangguan ya, aman ya unit ya. Soalnya kerjanya handal. Kerjanya handal. Nggak ada gangguan tuh minim. Semua itu berawal dari teman-teman pemeliharaan. Betul. Ketika preventifnya jalan di unit itu tidak ada gangguan sama sekali. Betul. Luar biasa. Betul. Oke. Sekarang kita mau bahas apa nih, Mas? Wah, gini Mas Dani, sebenarnya kalau dari K3 ya, di teman-teman pemeliharaan itu sangat penting. Penting sekali. Itu adalah kunci dari sebelum pekerjaan itu teman-teman pemeliharaan itu pasti akan Betul. wajib menggunakan K3-nya ya. Betul, karena itu menjadi rutinitas pekerjaan setiap hari juga. Betul. Melakukan preventif kan. Ya. Belum kalau ada korektif seperti Nah, itu kan tuh sudah semakin lebih detail kayaknya K3-nya ya. Benar. Lebih spesifik. Betul. Oke, untuk pertanyaan pertama, Pak Freddy sama Pak Dery. Ini pertanyaan orang awam dulu ya, sebelum menjurus ke yang lebih sensitif kayaknya nanti. Pembukaan dulu. Yang saya pengen tahu tuh menurut Pak Freddy sama Pak Dery, K3 itu apa? Dari Pak Freddy dulu mungkin ya. Betul, siap. Gimana Pak? K3 itu Pengetahuan Pak Freddy terkait K3 itu apa sih sebenarnya? K3 itu kalau menurut saya, kan kalau yang di podcastnya Pak Jalal kemarin, K3 itu apa tuh kemarin? Keselamatan. Iya. Nah ini K3 kalau menurut versi saya itu melindungi diri kita terhadap bahaya-bahaya yang akan terjadi ketika melaksanakan pekerjaan. Oke, itu ya berarti ya melindungi Secara kalau saya tangkap tuh secara apa namanya lebih detailnya tuh untuk diri sendiri dulu. Diri sendiri dulu, Kan, betul. kan aspeknya banyak tuh diri sendiri, sekitar ya kan. Ini Kalau itu general ini lebih khusus karena Lebih emang khusus. terlibat langsung ke lapangan Betul. gitu Mas Denis, makanya lebih awareness harusnya ya. Harusnya lebih tinggi, makanya Harusnya diri lebih sendiri diri harus sendiri dulu. Harus apa? safety. Harus safety. Betul. Untuk dari Pak Dery gimana menurut K3 Pak Dery? Kalau dari saya ya, K3 itu kan kesehatan, keselamatan kerja. Iya. Tapi dia lebih mencakup sebenarnya lebih harus ke diri sendiri dulu yang dijaga untuk bisa menjaga orang lain dan peralatan-peralatan yang lain. Oke. Ya, jadi selama kita tertib dengan K3, pasti kita bisa menyelamatkan diri kita, orang lain dan peralatan yang kita pegang. Wah, Gitu. ini cakupannya lebih luas nih, dari diri sendiri terus ke sekitar, Nambah lagi ke sekitar ya, karena itu berurutan ya kan, Betul. dampaknya tuh saling Betul. saling berpengaruh lah. seperti Ya, itu. ya itu makanya kita diri dulu dijaga ya, baru orang lain dan peralatan terutama. Peralatan, betul. Oke, kalau saya tuh lebih penasaran ini Mas, apa namanya pemeliharaan listrik.
listrik bagian dari core bisnis kita adalah listrik. Iya. Nah, kadang kan mungkin nggak sebanyak orang itu tahu apa namanya di listrik itu apa potensi baik APD-nya. Betul. Itu kan kita belum banyak tahu. Kalau di listrik nih, termasuk saya nih mungkin sebetulnya kompleks nggak sih peralatan mulai dari APD atau misalnya perlindungan yang harus ada untuk pekerja listrik seperti apa? Kalau kita lihat di IG kan, wah nyetrum gitu kan serem kayaknya ya. Berarti kan ada alat-alat khusus ya seperti itu. Kalau di listrik tuh apa aja sih APD atau alat-alatnya spesifik toolnya ya untuk pekerja? Soalnya listrik itu tuh pekerjaan yang lawannya tidak terlihat gitu. Oh, malu halus dong. Waduh, Dukun. iya. Jadi kena dikit udah beda dunia ya. Itu makanya sangat-sangat berbahaya. Riskan makanya. Orang kalau misalnya apa kelihatan ya kena batu, bonyok. Terus kena kunci berdarah, kena pisau berdarah. Listrik kena tek udah jangan tahu apa-apa. Iya, nggak bisa putaran pertama berarti. Istilahnya nggak ada kesempatan kedua. Nah makanya dari pemeliharaan listrik itu yang benar-benar harus dijaga itu kan kita biasanya kalau untuk listrik tegangan rendah dulu lah kita bisa ada kayak test fan. Test fan itu kan alat untuk pendeteksi listrik yang paling sederhana. Ya ketika test fan itu kita lihat apakah ini bertegangan atau enggak. Artinya kalau bertegangan berarti kan tidak boleh dipegang. Tapi ada kalanya kita harus bekerja dengan resiko seperti itu. Makanya di K3 itu ada yang namanya sarung tangan anti tegangan atau sarung tangan listrik gitu. Jadi itu bisa untuk kita bekerja dalam keadaan bertegangan. Nah itu K3 itu berarti kan itu yang harus kita perhatikan peralatan atau APD apa yang harus kita pakai. Dan misalnya kita mengerjakan listrik kayak misalnya di tiang-tiang seperti itu nggak hanya lawannya tuh nggak hanya listrik, tapi kalau di tiang-tiang kita kesetrum selamat, tapi kita terjatuh. Oke ya. Berarti kan itu kita tetap harus ada yang namanya kayak body harness atau helm atau sepatu safety, dan itu APD yang minimal yang harus dilengkapi ketika kita bekerja di pemeliharaan listrik. Mungkin itu gitu. Lebih kompleks ya. Kompleks banget kayaknya itu. Apalagi sih Mas selain itu? Selain ada tadi kan ada tegangan yang rendah gitulah ya, yang rendah. Kalau misalnya nih, kalau mikir saya ya, kita tuh menghasilkan listrik satu unit kita 128 megawatt, sangat besar sekali satu unit itu. Kalau bisa jadi, saya kepikiran ketika bisa nggak sih teman-teman listrik, misalnya ada gangguan ya unit kita ya sedang beroperasi, apakah bisa ditangani ketika ada gangguan yang langsung ternyata masih online, masih masuk jaringan seperti itu? Masih bertegangan. Bisa nggak kayak gitu? Ada special toolsnya ada sih Mas selain sarung tangan karet gitu tuh? Ya kalau di Sirata sendiri kalau kita memperbaiki peralatan yang terganggu, otomatis kan prosedurnya itu harus offline dulu kalau berhubungan dengan listrik ya. Nggak mungkin kita ganti breaker nih contohnya yang terganggu, tapi masih dalam keadaan online itu nggak bisa ya Mas. Saya kira ada isolasi khusus gitu. Oh ini bisa nih. Kalau saya kan mikirnya di Instagram terutama di Instagram akunnya IPLN ya. Kadang-kadang ada tuh tegangan pakai karet tuh berat ya Bang. Ini terus gitu. Nah, apakah di listrik bisa seperti itu juga nggak sih di Cirata ini? Di pembangkit khususnya ya? Di pembangkit khususnya. Ya, nggak ada ya? Kalau selama ini belum pernah melaksanakan. Berarti prosedur awalnya ketika ada penanganan harus kondisi semuanya offline. Ya, mungkin ini yang membedakan PLTA dan PLTU ya mungkin ya. Kalau PLTA ini kan dia siklusnya dia start stop unit. Betul. Jadi ketika ada gangguan atau ada trouble di pembangkit, biasanya dia lebih mudah untuk stop unit. Masih memungkinkan untuk stop unit. Jadi kita bisa kerja ketika unit stop dan itu kita resikonya lebih rendah ketika kita kerja. Tapi kalau PLTU itu kan untuk dia start unit aja dia butuh waktu sekitar 6 jam waktu yang lama ya Mas. Untuk stop unit pun juga butuh waktu juga untuk cooling down, pendinginan. Jadi
terlalu wasting time kalau mengerjakan di keadaan unit berhenti stop gitu. Jadi makanya di pembangkit yang lain itu ada yang bekerja ketika ada trouble ketika unit operasi. Tapi ya itu resikonya tinggi dan harus disiapkan dengan APD yang emang khusus untuk penanganan seperti itu. Nah itu di Jakarta sendiri ya emang kondisinya karena terlalu fleksibel, sangat fleksibel sekali untuk start-stopnya. Jadi untuk memanfaatkan perbaikan itu menunggu stop unit. Iya. Itu sangat bisa ya. Berarti luar biasa. Nah, ini juga menarik tadi, resiko dan APD ini tadi ya. Nah, resiko dan APD. Berarti kan otomatis dengan resiko sebesar itu APD juga harus semuanya tersedia dengan baik dong. Dari kondisi, jumlah kan di pemeliharaan listrik ada beberapa teman-teman juga. Personilnya banyak juga Pak ya. Nah, Iya. ini mau saya kulik Mas Gaya. Nah, ini seru kayaknya. Ini sebenarnya pesen nggak sih tadi ya? Pesan. Biar Tapi, tahu tapi semua. kan ini bagian dari untuk improvisasi ke depan. Betul, ini biar meningkatkan awareness teman-teman juga. Awareness, mengimprove juga terkait kondisi K3 di Betul. Nah, di teman-teman listrik sendiri terkait kondisi dari sederhananya kalau saya bilang dari fasilitas APD dulu deh. Menurut teman-teman di sini, menurut Mas Freddy atau Mas Dery, fasilitas APD di teman-teman listrik itu apakah sudah tersedia dengan baik, tersedia sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan kegunaannya? Apakah saat ini sudah ada semua nih di teman-teman listrik dengan kondisi bahaya pekerjaan yang seperti ini ya, cukup tinggi. Salah dikit Iya. Tidak. Lewat dunia itu. Lewat dunia. Alam gitu. APD nggak boleh main-main dong. Betul. Ya, kondisinya seperti ini gimana seperti itu Mas? Mungkin dari siapa nih Mas Freddy dulu. Mas Freddy dulu kayaknya. Kalau APD di lingkungan hardlistik sendiri ya, pekerjaan nggak melulu tentang kita bertegangan. Ada kerjaan dalam keadaan ketinggian. Oke. Nah, di situ kita perlu menyiapkan misal body harness nih. Nah, body harness itu yang selama ini kalau dipakai di dalam overhaul, nah itu kalau di listrik kita seringnya ya nggak terlalu ini ya. Kadang kita pekerjaan itu kan nggak selalu terjadwal dengan rapi nih. Betul. Nah, tiba-tiba sore ini ada jadwal untuk leveling stator, untuk ngangkat stator nih. Nah, kita belum siap tuh body harness-nya. Nah, kita bingung mau ke K3 juga. Oh, K3-nya belum siap. Kita harus gimana ini? Nah, itu mungkin yang jadi kendala selama ini. Dikerjakan salah, nggak dikerjakan salah. Ya. Dikerjakan nggak ada harness, ntar kita resikonya tinggi. Jadi mungkin di situ sih kalau emang itunya. Mungkin bisa jadi masukan. Bisa jadi masukan nih sebenarnya untuk teman-teman Karena K3. ya itu tadi ya, kalau kondisi bekerja kan kadang ada kondisi gini Mas Bek, ada kondisi ideal tidak ideal. Betul. Ada yang bersifat sudah terjadwal, ada yang belum terjadwal. Nah, untuk kondisi-kondisi ini kan juga kita harus prepare ya. Iya. Mungkin masukan-masukan ini bisa jadi pengembangan gitu. Oh, ini berarti ada kendala juga nih masih di teman-teman HAR misalnya seperti itu ya. Iya. Harus Wah. ada apa? Ini sebenarnya langsung kita catat nih kayak gini nih seru ini kayak gini nih perlu ini kayaknya. Emang khusus catatan. Kan bisa diinformasikan juga nanti ke teman-teman K3 manajemen seperti itu kan. Betul. Untuk mengatasi ini seperti apa sih gitu. Tapi gini Mas, saya pengen tanya, setelah ada kendala seperti itu sih, emang apakah ada kelanjutannya? Maksudnya begini, ketika kita di suatu tertentu kita menggunakan tools yang khusus dengan berkoordinasi dengan bidang lain terkait dan lain-lain, apakah tidak ada improvement setelah itu? Ini kan sudah, berarti kan hitungannya sudah pekerjaannya sudah berlarut-larut ya, maksudnya kan sudah dari kemarin gitu lah ya. Dari Apakah kemarin di ya, apakah ada keluhan dari teman-teman listrik, apakah sudah tersampaikan juga ke bidang lain atau ada improvement lain-lain ketika menghadapi kondisi seperti itu, seperti apa gitu Pak? Ya mungkin kalau keluhan Sering. Tiap hari kayaknya. Tiap hari udah. Biasa. Kalau umur gitu banyak keluhnya. Kelihatan. Banyak keluh. Gitu deh. Ya mungkin keluhannya ya sudah tersampaikan lah. Maksudnya sudah tersampaikan ya sedikit-sedikit kalau kita emang pas ada pekerjaan atau ada bidang yang harusnya menyiapkan atau berkolaborasi dengan kita
ada yang kurang atau itu kita ada lah keluhan. Tapi kan keluhannya mungkin tercatat dan dilakukan apa enggak gitu kan. Betul-betul lah itu mungkin Mas Kiri ya. Jadi Iya. selain aspek teknis mungkin kalau yang saya tangkap nih ya, jadi mungkin maksudnya di sisi komunikasi. Betul, Kan komunikasi. ada yang kolaborasi seperti itu kan. Ketika memang harus ada kolaborasi kan memang harus ada wadahnya atau misalnya frame-nya seperti apa sih? Iya. Misalnya, oh ini ketika butuh, oh aku harus ke K3 kan. Sebetulnya kalau dari si APD di setiap bidang juga sudah ada fasilitasnya ya, gitu ya. Bahkan ada tadi Mas, Special kondisi tools-nya. tertentu yang mungkin kurang nih ternyata harus ada orang banyak kurang, nah, aku harus gimana ya? Mungkin yang harus dibahas lebih lanjut ya mungkin yang pengembangan terkait Ya inilah nanti munculnya, makanya kita ada podcast seperti ini nih. Dari obrolan pinggiran kita tahu apa sih bukan kekurangan sebenarnya, yang harus ditambahkan, yang harus diimprove lagi untuk kinerja UP Cirata lebih betul, baik. karena tujuannya itu tujuan baik untuk Betul, gimana itu caranya Cirata bisa lebih top lagi kan seperti itu. Mas Enes, kayaknya sudah berapa menit kita berat banget, sudah baru Ya, dua jam ini ya. berat banget. Dua jam. Enak, ini ada kopi. Kopi betul. Jangan salah, ini kayaknya luar biasa nih. luar biasa ini kopi kearifan lokal ini. Lokal. Namanya apa Mas Enes? Komplek. Komplek. Luar biasa. Yang harus tahu teman-teman Betul. di luar sana, di layar ini yang harus tahu Ini kan ya. sampai internasional ya. Sampai Wah. internasional. Sampai internasional. Selain fokus di bidang pemeliharaan yang utak-atik terkait berpegangan, Betul. teman-teman pemeliharaan listrik ini sangat kreatif. Oke. Mereka membuat produk namanya Produk ini, namanya. Komplek. Ini sudah terkenal Led-nya segera. kayaknya elektrik ini. Betul nggak? Betul. Oh, Luar biasa. kopi led, kopi elektrik. Elektrik. Oh, berarti minumnya drum dong ini. Iya juga. ya? Mungkin nanti bisa ditambahkan di sini. Wah, dapat sponsor nih. Bisa banget. Mungkin bisa minum dulu. Bisa diminum dulu, Mas. Silakan biar nggak aus. Bisa jadi sponsor tetap nih. Iya. Kalau itu nanti bisa diobrolin. Emang sengaja dibuat 4 ya. Kalau nyari langsung beli ya berarti ya Pak ya. Kalau nyari lagi gitu. Tahu deh, apa itu koplek itu? Koplek itu kopi celek. Oh, celek. Celek itu bagian dari Cirata Elektrik. Oh, itu kayak kodenya standar job itu. Ada kodenya. Ada kodenya luar biasa. 021. Luar biasa. Aduh, jangan-jangan jadi spesial punya teman-teman listrik ya. Bisa. Sebelum bekerja, selain kita mempersiapkan APD, kita harus mempersiapkan komplek. Komplek, karena bekerja tidak boleh ngantuk. Iya. Kopi dulu. Bapak diminum dulu, ini luar biasa nih. Wah, emang nggak bikin ngantuk. Di zoom buat Wah, emang nggak bikin ngantuk. Ntar jadi kopi luwak ya. beda lagi nanti ya nanti. Ya, wah, pembicaraan sekarang ini lebih seru ya, Lebih seru. karena lebih kompleks, lebih Betul. terperinci emang di situ. Yang saya ingin tanyakan juga Pak, ini terkait juga dari pembahasan tadi itu kan banyak sekali yang harus diimprove dari teman-teman K3, terutama awareness di kita sendiri ya. Yang saya ingin tahu tanya sekarang buat Mas Dery sama Mas Freddy, sebenarnya untuk lingkungan kerja di UP Cirata sendiri ya, itu sudah termasuk golongan aman apa belum sih? Terutama di teman-teman pemilihan listrik ketika di lapangan, seperti itu saya pengen tahu nih gitu. Sekarang nih. Nah, Kondisi sekarang apa adanya. Sekarang kan nggak aman. Terus sekarang nggak aman ini. Ya ini beda ini beda. Jadi gambarnya gimana Mas? Beda lagi tuh. Nanti ada sensornya. Ini Pak wajib detail jadi. Makanya ini amannya mana ini? Oke, jadi gini Mas Dery, lingkungan kerja Mas Dery itu selama bekerja di lingkungan Cirata itu sudah maksudnya dari faktor selain APD, faktor lingkungan itu Ya. apa ya? Sudah cakup keamanan sudah bagus apa enggak Dengan seperti potensi bahaya yang ada ya. Iya. Keamanan yang dalam arti kita melakukan pekerjaan, tapi ini nanti mempengaruhi keamanan di sektor lain gitu maksudnya. Iya. Khususnya teman-teman listrik lah, mungkin dari sisi apa namanya perjalanan menuju area powerhouse, area kantor Betul. atau di powerhouse sendiri, apakah fasilitas yang sudah ada di Cirata ini
memang sudah cukup aman untuk teman-teman tuh aku mau berangkat ke sana nih nggak khawatir nih. Terutama ini juga Mas Iris, karena di Cirata itu banyak pohon-pohon ya. Saya sering tuh lihat di Deli itu pasti ini Penebangan pohon. ini apa namanya kesentuh apa sih? Ya, Kesentuh ranting atau apa? betul, Nah, betul. lingkungan di situ sebenarnya Cirata itu kondisinya sekarang itu seperti apa sih, Mas? Ya kalau lingkungan yang mengenai pohon itu tadi itu kan ini ada hubungannya sama bidang lain ya, lingkungan ya. Ya mungkin bisa meningkatkan lagi preventif penebangan pohon-pohon yang berada di jaringan 20 kafe yang berada di Cirata, terutama yang di ke arah DCC itu yang perlu diperhatikan lagi. Tapi ini penebangan pohon apa pemangkasan ranting ini? Nah, ya. Beda ya. Iya, beda. Betul, beda. Makanya yang langsung bersentuhan dengan teman-teman listrik ya, jangan kayak gitu. Namanya tebang tuh dari bawah. Kalau mangkas atas. Berarti gini, berarti kesimpulan dari apa yang diceritakan dari Mas Fris, sebenarnya kondisinya kan aman. Sudah aman. Cuman awareness terkait untuk bukan pemeliharaan sih sebenarnya. Jaringan paling. Monitoring jaringannya itu memang harus lebih ditingkatkan lagi ya, Karena karena secara tidak langsung kan itu mempengaruhi kinerja kita lah ya. iya Mati betul. lampu gitu kan. Nah. Lagi Mas Gary lagi ngetik tuh mati lampu gitu. Kalau laptopnya ada baterainya mending. Laptop saya tuh kalau mati ya, aduh itu repot tuh ya makanya. Tadi ini ya kerja di PLN kok bisa mati lampu. Gimana itu? Betul, betul. Citra Iya. perusahaan. Citra perusahaan. Betul. Ya, wah luar biasa. Emang langsung dari ini nih yang apa dari bidang yang langsung dari produk kita, terutama berhubungan dengan listrik itu emang benar-benar sangat kalau di sampai terpikir panjang banget episode ini satu nih sampai episode ini bisa sampai berjam-jam kayaknya. Ya, betul. Apa nanti diundang lagi aja ini? Baik lagi. Ini berkontrak berapa bisa? Oh iya benar. Harus ada kontraknya. Tanda tangan dulu ini. Tapi juga ini Mas Giri, kalau teman-teman listrik ini kalau saya lihat ya kalau di lapangan kan bekerjanya itu enggak cuma di satu area. Seperti mungkin ada yang areanya bekerjanya cuma di lingkungan administrasi, gitu. Kayak teman-teman keuangan misalnya cuma di lingkungan admin. Yeah. Kalau teman-teman listrik ini saya lihat itu mobile, apa kerjanya di mana-mana. Contohnya kalau nggak salah itu juga mereka melakukan pekerjaan pemeliharaan di tiang listrik itu semuanya ada pemeliharaannya seperti itu ya. Nah, itu kan otomatis akan bersinggungan mulai dari sisi sosial ataupun keamanan di luar dari yang sudah ada mungkin seperti di admin atau powerhouse. Nah, itu kendalanya gimana Mas? Karena kebetulan kalau saya nih ya, kan saya di bidang sipil ini juga bekerjanya di luar. Artinya bersinggungan tuh nggak cuma dengan rekan-rekan yang ada di pembangkit, tapi juga bersinggungan masyarakat di luar. Contoh kalau teman-teman ini kan pakai apa tuh namanya Mas? Yang Snorkel nih. Oke. Kan di pinggir jalan tuh parkirnya. Makan kan tempat, ada potensi. makan jalan. Ada potensi yang terkait safety juga dong. Betul, Misalkan iya. potensi kecelakaan. Nah, itu sejauh ini tuh untuk pekerjaan itu Mas, itu apakah memang saat ini ya kalau dari teman-teman listrik nggak ada masalah nih atau memang masih bisa diimprove dari sisi yang lain terkait pekerjaan tersebut apa? Karena kalau saya lihat ya itu karena pekerjaannya ada di luar seperti itu. Ya, mungkin kalau yang berhubungan dengan pemeliharaan LAN 20 kafe yang di tiang itu ya kita kan selama ini menggunakan mobil forklift bukan forklift, snorkel. Itu kan kalau parkir di pinggir jalan di tiang yang mau kita pelihara itu kan otomatis makan jalan. Betul. Kalau konnya itu emang kita udah sedia, tapi untuk pengawasan lalu lalang masyarakat kendaraan dan apa kayak truk-truk lewat itu kadang-kadang kan nggak bisa diatur tuh. Kita juga ngawasin pekerjaan, Masih ngatur jalan kayak tukang anu aja. Nah itu mungkin ada apa ya sharing kolaborasi lah dengan bidang lain untuk kita jadwalin nih untuk hari ini kita akan pemeliharaan di tiang berapa gitu. Nah, untuk nanti yang mengawasi lalu lalang kendaraan itu ada tersendiri gitu. Harapannya sih seperti itu. Oh ada harapan dari keresahan itu untuk
misalnya bisa nggak kalau itu kolaborasi seperti itu ya, masih ada sisi pengamanan. Ya, pengamanan. Pengamanan sekolah. Jadi nanti bukan kapo kan keempat sekarang keamanan. Oh iya, masuk kamu gitu juga. Ini masukkan Pak Faris ini tentang keamanan. Iya, jadi kapo jadi kapo. betul, jadi kapo. Ya itulah berarti ujungnya adalah pekerjaan yang baik itu ketika muncul adanya kolaborasi yang bagus. Betul, kolaborasi. Itu termasuk sosial juga loh kalau kita lagi bekerja di area luar situ. Ketika pas lagi bekerja ada yang mengawasi area yang lalu lalang. Iya. Ntar ada tukang cendol lewat, cilok lewat. Itu. Kita langsung berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Cocok kayak di umum ini. Cocok. Masuk. Rekomendasikan. Soalnya terkait pola pikir sudah bukan hanya terkait di unit ya, sudah mulai ke sosial gitu. Kan namanya orang cerdas tuh begitu. Nah, itu dia. Pola pikirnya berkembang. Makanya di ekosik ini kita tidak perlu ada tebak-tebakan sebelum Tidak. bisa dulu ya. Udah pintar. Udah pintar. Apa tahu sedekah yang baik ya? Hah? Sedekah yang baik itu, sedekah paling gampang itu adalah jajan. Ke sekitar tuh Ke sekitar. Jajan. Luar biasa emang kalau kita bicara mengenai masalah safety di listrik ya Mas Kiri ya. Ya. Jadi potensinya itu ternyata potensi bahayanya itu bukan hal yang bisa disepelekan seperti itu. Luar biasa potensi bahayanya tuh kalau menurut saya pribadi ya itu cukup mengerikan kalau menurut saya pribadi itu. Iya kan? Ya. Gitu. Ya mudah-mudahan dengan pembicaraan ini Ya. nantinya kedepannya ada improvisasi lain dicatat, dicatat, dikembangkan yang tujuannya adalah untuk Cirata yang lebih baik lagi. terutama untuk kolaborasi lagi ya, kolaborasi ke semua bidang per bidang. Betul. Wah sangat luar biasa. Ini kalau misalnya pembahasannya bahasanya daging semua ini. Oh, iya. Daging. Ini melted dagingnya ini udah. Well done. Mateng ya, emang luar biasa. Oke, nah sudah sangat banyak ilmu yang kita dapat juga Mas Denis ya dari bidang-bidang lain juga, terutama yang saat ini sekarang ini yang dibahas tentang listrik ya, kita pengetahuan juga bertambah. Kita juga tahu gimana kondisi Cirata, apa yang harus diimprovisasi, apa yang harus dikembangkan lagi. Terima kasih ya Mas Freddy sama Mas Dery ini waktu dan kesempatan masukannya seperti itu ya. Iya. Saya semoga kedepannya dari masukan-masukan bapak-bapak ini bisa membuat Cirata lebih baik. Lebih baik. Karena tujuannya itu ya. Iya. Tujuannya Cirata untuk yang lebih baik lagi. Oke. Sudah selesai. Sudah di penghujung acara. Sekarang sudah sebenarnya nggak kerasa sih. Nggak kerasa. Ya, sebelum masih lama bisa nih. Makan siang gini. Makan siang. Siap. Oke. Ya. Apa Ada siangnya? Udah siap dah? Ada nggak? Diganti. Ada udah siap. Diganti masing-masing. Masing-masing bayar sendiri. Ya. Ada. Kalau belum kita lanjut. Ada panjang ini. Oke. Baik. Ya. Cukup sekian. Cukup sekian. Saat ini sudah dari Har Listrik. Jangan salah, kita masih mencari teman-teman di bidang lain. Bidang lain harap waspada. Waspada, kita tunggu di kursi panas ini. Betul. Oke, Mas Adi, siap cukup. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga yang selalu mengikuti acara Kepo ini ya. Mungkin dinantikan aja episode selanjutnya. Kita tunggu di episode berikutnya. Oke, terima kasih. Salam Kepo. Oke, bisa. Kita coba dulu Mas Daris. Kan kelihatan namanya profesional pasti kita bisa membuat situasi yang tidak bagus jadi bagus nih. Sebenarnya motivasi kita tuh menggantikan Vincent Desta ya. Terlalu jauh. Oke Mas Daris dulu deh. Siap. Kepo. K3 Podcast. Safety itu wajib, keselamatan itu pasti. Terima kasih.